Selamat pagi buat teman-teman tata usaha ataupun tenaga perpustakaan. Kali ini saya akan mencoba mereview sekaligus mendemokan sebuah aplikasi baru, di mana aplikasi ini saya buat untuk membantu teman-teman tenaga perpustakaan dalam mengontrol buku masuk ataupun buku keluar. Jadi sebelum kita masuk pada aplikasi, tidak ada salahnya teman-teman dukung channel ini dengan cara subscribe, like. Jika ada kritik dan saran, silakan isi di kolom komentar. Dan jika aplikasi ini dianggap penting, tidak ada salahnya teman-teman share sebanyak-banyaknya ke grup media sosial. Jadi kita langsung saja membuka aplikasinya. Jadi ini adalah aplikasi e-pustaka. Jadi aplikasi ini saya buat tanpa menggunakan user dan password login. Kenapa aplikasi ini tidak dibuat menggunakan user dan password login? Yang pertama, ketika dibuat user dan password login, maka hak akses untuk aplikasi ini terbatas, hanya diakses oleh pembuat aplikasi. Jadi ini adalah tampilan pada menu dashboard aplikasi e-pustaka. Jadi pada tampilan dashboard ini memuat fitur tentang progres pengerjaan pada aplikasi ini. Lalu ada menu setting. Jadi pada menu setting ada menu format, ada menu untuk submit ketika datanya sudah terisi. Lalu ada list data buku. Dan di sini ada tombol simpan, ada tombol add data buku. Lalu ada menu download. Lalu kita masuk pada bagian buku masuk. Sama seperti pada list data buku, ada tombol simpan, ada tombol download, ada tombol format. Lalu ada list buku keluar, ada tombol simpan juga, tombol download, tombol format, dan tombol pencarian data. Jadi kita langsung saja mendemokan aplikasi ini. Yang pertama teman-teman, kita kembali ke menu dashboard. Jadi untuk menghilangkan progres pengerjaan setting profil satuan pendidikan, teman-teman klik pada menu setting, lalu klik format. Jadi ada notifikasi ketika ingin memformat pada database profil satuan pendidikan, teman-teman tinggal klik yes. Lalu kita isi kembali. Nah, setelah teman-teman mengklik tombol format, kita perhatikan pada menu dashboard. Jadi progres untuk setting profil satuan pendidikan sini itu nilainya 0%. Lalu kita isi kembali. Nah, setelah data ini sudah terisi, teman-teman klik tombol submit. Lalu kita kembali ke data atau beranda atau dashboard. Jadi ini untuk progress setting sudah mencapai 100%. Artinya semua data profil satuan pendidikan sudah terisi. Lalu kita masuk pada data buku. Jadi di sini kebetulan
saya sudah mengisi beberapa bagian data buku. Jadi untuk menambah data buku baru, teman-teman tinggal klik add data buku. Misalnya saya tulis di sini nomor registrasinya 345A. Judul buku misalnya Pandai Membaca. Jenis buku pengetahuan umum. Jumlah misalnya 45. Sumber dana bos reguler, tahun perolehan 2023, keterangan baik. Lalu kita klik submit. Nah, kita coba cek, di sini sudah terbaca buku yang berhasil kita inputkan tadi, yaitu masuk pada nomor urut 16. Nah, di sini untuk tabel dan nomor urut itu sudah dibuatkan otomatis. Jadi teman-teman tidak perlu mengurutkan satu persatu dan membuat tabel. Jadi kedua bagian ini sudah dibuatkan secara otomatis. Lalu kita klik tombol simpan. Nah, ketika teman-teman ingin mengarsipkan data ini, teman-teman tinggal klik tombol download. Nah, di sini data ini akan terbaca atau bisa di-download. Lalu kita tutup. Masuk pada bagian buku masuk. Nah, teman-teman, maksud pada bagian menu ini, misalnya ketika ada peserta didik yang ingin mengembalikan buku pinjaman di perpustakaan, teman-teman isi di sini. Tinggal isi. Lalu ketika ingin memformat data, tinggal klik format. Saya ambil contoh misalnya nomor 1, nomor registernya 3, judul buku Pandai Membaca. Jenis buku pengetahuan umum. Jumlah 1, nama penginjam misalnya Agus. Jenis kelamin laki-laki. Alamat misalnya Jong. Nomor tiket misalnya A22. Tanggal pinjam misalnya 22 Januari 2022. Tanggal dikembalikan misalnya 23 Januari 2022. Nah, setelah itu teman-teman ketika mengarsipkan pada menu data buku masuk ini, teman-teman sama seperti prosedur yang ada pada menu data buku. Tinggal klik tombol download. Lalu ketika teman-teman ingin memformat atau menghapus data ini, jadi teman-teman tinggal klik tombol format. Nah, datanya akan terhapus. Jadi untuk buku keluar sama. Lalu ada perbedaan antara buku masuk dengan buku keluar. Jadi untuk buku keluar di sini ada tombol menu pencarian. Jadi kita klik. Nah, di sini pada menu tombol pencarian, teman-teman tinggal klik nomor registrasinya di sini. Misalnya saya ambil contoh nomor registrasi 234. Lalu kita klik cari 343. Lalu kita klik cari. Nah, di sini akan terbaca nomor registrasi 343, judul buku Pandai Membaca, jenis buku bacaan, jumlah 1, nama peminjam Gordi, jenis kelamin laki-laki, alamat Jong, nomor tiket 23A, tanggal pinjam 1 Januari 2022, tanggal dikembalikan 1 Januari 2023. Lalu kita tutup. Mungkin itu saja beberapa hal yang saya jelaskan terkait aplikasi ini. Jadi ketika teman-teman ingin membutuhkan aplikasi ini, saya akan lampirkan pada deskripsi video ini. Oke, sekian dan terima kasih. Lalu kita kembali ke dashboard, lalu kita klik tombol keluar.